Pada pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat berdiri sebagai negeri dengan wajah ganda. Di satu sisi, negara ini membanggakan dirinya sebagai tanah kebebasan, demokrasi, dan cita-cita kesetaraan. Namun di sisi lain, kenyataan pahit segregasi rasial dan diskriminasi merajalela. Bagi warga kulit hitam, terutama di wilayah selatan, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan tanda pemisahan. Sekolah terpisah, toilet berbeda, bangku bus yang harus ditinggalkan untuk penumpang kulit putih. Di tengah ketidakadilan tersebut, muncul seorang tokoh muda yang penuh karisma, Martin Luther King Jr. Ia bukan hanya seorang pendeta, tetapi juga seorang orator ulung dan pemimpin yang membawa harapan baru. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menyalakan api gerakan hak sipil. Martin menyuarakan bahwa perjuangan tidak harus dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian moral, cinta kasih, dan tekad yang kokoh. Prinsip non-kekerasan yang ia pilih kelak menjadikannya ikon global bagi perdamaian. Sejarah mencatat, perjuangan Martin tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia lahir di tengah pergolakan dunia yang berubah cepat saat Perang Dingin mencengkeram dan gelombang dekolonisasi di Asia serta Afrika memberi inspirasi bagi kaum tertindas. Suara Martin menjadi gema yang menghubungkan penderitaan lokal dengan perjuangan universal. Melalui narasinya, ia mengajak bukan hanya bangsa Amerika tetapi seluruh dunia untuk bermimpi tentang kesetaraan manusia. Lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia, dalam keluarga yang religius. Ayahnya, Martin Luther King, seorang pendeta Baptis yang berani melawan diskriminasi, sementara ibunya, Alberta Williams King, menanamkan kasih sayang dan seni dalam kehidupannya. Namun sejak kecil, Martin sudah merasakan luka segregasi ketika teman-teman kulit putihnya tiba-tiba menjauhinya hanya karena warna kulit. Meski terluka, Martin tumbuh sebagai anak yang cerdas dan tekun. Ia melanjutkan pendidikan Morehouse College, lalu ke Crozer Theological Seminary, hingga akhirnya meraih gelar doktor di Universitas Boston. Di sanalah ia semakin mengenal ajaran Mahatma Gandhi dari India. Prinsip non-kekerasan Gandhi, yaitu melawan ketidakadilan dengan kekuatan moral tanpa balas dendam, menjadi inspirasi yang membentuk strategi perjuangan Martin sepanjang hidupnya. Setelah kembali ke selatan, Martin menjadi pendeta di Dexter Avenue Baptist Church, Montgomery. Di sana ia dekat dengan warga yang setiap hari berjuang melawan diskriminasi. Pada bulan Desember 1955, Rosa Parks, seorang penjahit sederhana, ditangkap karena menolak memberikan kursi bus kepada pria kulit putih. Peristiwa ini menjadi titik balik yang menyalakan api perlawanan rakyat. Boykot bus Montgomery pun lahir. Martin dipilih sebagai ketua Montgomery Improvement Association, memimpin warga kulit hitam menolak naik bus selama lebih dari 1 tahun. Mereka berjalan kaki, berbagi tumpangan, dan tetap bertahan meski diancam kekerasan, pemecatan, bahkan teror bom. Martin menyerukan perlawanan damai, menegaskan bahwa ketekunan dalam cinta kasih akan menyingkap kebenaran. Keberanian itu membuat namanya dikenal di seluruh Amerika. Akhirnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa segregasi dalam bus tidak konstitusional. Keputusan ini menegaskan bahwa perjuangan damai bisa mengubah hukum negara. Bagi Martin, kemenangan ini adalah bukti bahwa bahkan tindakan sederhana seperti menolak duduk di kursi bus mampu mengguncang fondasi ketidakadilan. Dari Montgomery, Martin melangkah ke panggung nasional sebagai suara baru warga kulit hitam. Ia membuktikan bahwa perlawanan tanpa kekerasan dapat menjadi gerakan besar. Dukungan mulai datang dari kampus, gereja, hingga kelompok politik yang melihat bahwa perubahan tidak lagi bisa ditunda. Martin telah menjadi simbol generasi baru yang menantang tatanan lama. Gerakan hak sipil pada tahun 1957, Martin bersama tokoh lain mendirikan Southern Christian Leadership Conference atau SCLC. Organisasi ini bertujuan mengordinasi aksi-aksi damai di seluruh selatan Amerika. Dengan SCLC, Martin mendorong pawai, duduk damai di restoran, dan demonstrasi di jalan-jalan untuk melawan diskriminasi. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal orang kulit hitam, tetapi soal martabat seluruh manusia. Gerakan ini menghadapi kekerasan brutal. Pemuda dipukuli karena duduk di meja makan, pengunjuk rasa disemprot air bertekanan tinggi, bahkan anak-anak dijebloskan ke penjara.
Namun, liputan media justru memperlihatkan wajah nyata segregasi ke seluruh dunia. Bagi Martin, penderitaan itu bukan sia-sia, karena dengan bersedia menderita demi kebenaran, mereka berhasil menggerakkan hati bangsa. Pada bulan Agustus 1963, lebih dari 200.000 orang berkumpul di Washington DC dalam pawai untuk pekerjaan dan kebebasan. Di pelataran Lincoln Memorial, Martin menyampaikan pidato yang kelak menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah, I Have a Dream. Ia menggambarkan mimpinya tentang bangsa di mana manusia diadili bukan dari warna kulit, tetapi isi hati mereka. Pidato itu bukan sekadar kata-kata indah, melainkan visi moral yang melampaui sekat ras. Ia menautkan iman, sejarah Amerika, dan cita-cita kemanusiaan universal. Kata-katanya mengguncang hati jutaan orang, menjadikannya ikon gerakan hak sipil. Namun Martin sadar bahwa mimpi itu harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, mendorong pemerintah meloloskan undang-undang hak sipil. Kesuksesan Martin membuatnya menjadi target pengawasan. FBI di bawah J. Edgar Hoover menyadap teleponnya, menyebarkan fitnah, bahkan mengirim ancaman. Mereka takut pengaruh Martin yang semakin besar akan mengguncang stabilitas negara. Meski hidup dalam bayang-bayang pengawasan, Martin tidak pernah berhenti berbicara. Tantangan juga datang dari sebagian aktivis kulit hitam yang menilai pendekatan damai terlalu lambat. Di sini muncul perbedaan dengan Malcolm X yang lebih keras menyerukan kebebasan dengan cara apapun yang perlu. Meski berbeda jalur, keduanya tetap berjuang untuk tujuan yang sama, kebebasan dan martabat bagi orang kulit hitam Amerika. Menjelang akhir hidupnya, Martin memperluas perjuangannya. Ia menentang Perang Vietnam, menyebutnya perang tidak adil yang menyedot dana dan mengabaikan rakyat miskin. Pidatonya Beyond Vietnam pada tahun 1967 membuatnya kehilangan sebagian dukungan politik, tetapi ia tidak goyah. Baginya, suara kebenaran lebih penting daripada popularitas. Martin juga merancang kampanye baru bernama Poor People's Campaign, yang bertujuan memperjuangkan hak ekonomi rakyat miskin lintas ras. Ia percaya ketidakadilan bukan hanya soal warna kulit, tetapi juga ketimpangan sosial. Visi ini membuatnya semakin berani, meski semakin terisolasi dari banyak pihak. Pada tanggal 4 April 1968, Martin berada di Memphis untuk mendukung pemogokan pekerja sanitasi. Malam sebelumnya, ia menyampaikan pidato I've been to the mountaintop, seolah firasat bahwa ajalnya dekat. Ia berkata, mungkin ia tidak akan sampai ke tanah perjanjian, tetapi bangsanya akan sampai ke sana. Keesokan harinya, peluru merenggut nyawanya di balkon Lorraine Motel. Dunia terguncang, kota-kota Amerika dilanda kerusuhan dan jutaan orang berduka. Meski meninggal pada usia muda, warisan Martin tetap hidup. Undang-undang hak sipil dan hak pilih menjadi buah nyata perjuangannya, sementara namanya dikenang sebagai simbol cinta kasih yang lebih kuat dari kebencian. Martin Luther King Jr. adalah pengingat bahwa perubahan besar bisa lahir dari keberanian moral dan cinta kasih. Dari mimpi yang ia serukan di Washington hingga undang-undang yang mengubah Amerika, Martin membuktikan bahwa suara hati bisa mengguncang kekuasaan. Ia terinspirasi oleh Gandhi, namun mengadaptasi semangat non-kekerasan itu ke dalam konteks Amerika yang penuh luka rasial. Kini, lebih dari setengah abad setelah kematiannya, pertanyaannya masih relevan. Apakah kita sudah mewujudkan mimpi Martin? Apakah dunia lebih adil dan setara? Mari kita renungkan bersama, karena perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan martabat manusia belum berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sobat Lintas Arah Waktu. Jika kisah ini menurut kalian penuh makna, jangan lupa untuk like, tulis pendapat kalian di komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan ingat, temukan makna dalam setiap peristiwa.